Halo, Kami dari kelompok 9 Black Forest. Kami dari PDB 94. Di sini kita bakal field study di mana? Di kampus B. Insya Allah. Tonton yuk. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama kita satu persatu. Halo semuanya, aku Adili Jarata dengan NIM 191241044 dan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo semuanya, aku Aprilia Nur Aisyah dengan NIM 141241091 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semuanya, nama aku Muhammad Farid dari Prodi Biologi dengan NIM 183241018. Halo, aku Romi Metil Lumban Tobing dari FTMM dengan NIM 164241075. Halo, nama aku Romaru Badi Raja dengan NIM 131241224. Halo, nama aku Rehana Uda Alifa dengan NIM 143241177. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami dari kelompok 9 PDB 94 dengan judul yang kami bawa adalah menangkal judi online bagi generasi muda. Judi online merupakan aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet. Tentunya, judi online memiliki nilai negatif di berbagai aspek, seperti keserakahan, ketamakan, dan ketidakjujuran. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama dan melenceng dari ideologi bangsa Indonesia. Seperti contoh di Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 dan di Alkitab pada ayat 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Yang keduanya maknanya melarang untuk berjudi dan cinta uang. Selain itu, judi online bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, yakni kemanusiaan, karena dapat merusak individu dan hubungan antar individu lainnya. Selain itu, judi online juga dapat memicu perpecahan dan ketidakadilan. Judi online juga menciptakan potensi kerugian negara yang besar, lemahnya produktivitas seseorang, dan menurunnya citra bangsa. Untuk memperkuat proyek kami, pada kesempatan field study ini, kami mewawancarai beberapa mahasiswa yang berada di lingkungan kampus untuk mengetahui pandangan mereka mengenai judi online. Dengan Alin dari akuntansi. Oke. Halo, aku Faiza Rusdi Sabila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi 2024. Aku Nawar Rizky. Dari prodi apa tuh? Dari akuntansi. Semester berapa tuh kalau boleh tahu? 1. Tahu judi online karena istilahnya itu sering populer di media sosial. Terus juga sebenarnya di lingkungan pertemanan di sekolah saya pun juga ada beberapa anak-anak yang kayak sering main judi online yang kayak slot-slot gitu di kelas. Oh, gitu. Terus jadinya tahu dari media sosial, tahu juga dari kayak di lingkungan sekolah. Tahunya dari mana tuh kalau boleh tahu? Dari media sosial, kayak kadang-kadang suka ada orang cerita tentang judi online gitu. Aku tahu. Tahu-tahu dari mana sih kalau boleh tahu? Banyak itu kayak tersebar di sosial media. Tentunya menyimpang ya, karena dia kan juga melawan apa kan, kalau di agama kan gak boleh judi, jadi kan menyimpang dari nilai pertama Pancasila kan. Terus juga dia juga menyimpang di nilai sosial, karena kan biasanya perilaku orang yang melakukan judi kan dia kan pasti melakukan kejahatan juga, berarti kan menyimpang dari aturan-aturan sosial dan juga aturan-aturan hukum. Jadi Setuju banget. Menyimpang banget, terutama pada sila kedua sama sila kelima. berdampak banget, soalnya kalau kita lihat di media sosial kan sering banyak kayak orang-orang tuh komplain dengan orang-orang di sekitar dia tuh yang udah kecanduan dengan judi online, dan itu merubah entah dari mentalnya, sifatnya ke orang, perilaku dia ke orang juga jadinya buruk, dan juga bisa jadi kan bisa kelilit hutang uang karena dia kecanduan dari judi online itu. Bikin dampak banget, terutama kalau misalkan orang udah nyoba judi online sekali kan, kalau aku lihat di ceritanya ya, itu kayak bakal kecanduan gitu, kayak mau nyoba lagi jadi. Pertama tuh ada dampak dari finansial, jadi pengguna judi online kalau misalnya mereka kalah tuh mereka bakal rugi uang materi gitu ya. Lalu kedua mereka rugi mentalnya mereka, psikisnya mereka gitu. Menurut saya pemerintah Indonesia itu udah mengambil beberapa langkah ya untuk mencoba memerangi judi online. Seperti setahu saya ada penutupan situs judi dan juga pengawasannya. Tapi kan lagi-lagi orang Indonesia itu kan banyak caranya ya, kekreatifannya tuh banyak untuk melakukan pelanggaran hal gitu. Dari itu mungkin pemerintah bisa lebih mengetatkan lagi pengawasannya dan juga tindakan-tindakannya untuk memerangi judi online.
Mungkin berkontribusi udah, tapi belum yang maksimal, belum yang sampai membasmi judi online. Masih banyak ya judi Iya online. benar, masih banyak banget. Kalau kataku pemerintah udah berkontribusi banyak ya, terutama penutupan situs, pemeriksaan situs-situs ilegal dan tidak terdaftar itu udah banyak. Penting sih, apalagi kalau bisa target sebenarnya itu anak-anak SMA, anak-anak sekolahan, karena kebanyakan yang pemakai judi online itu kan anak-anak sekolahan. Perlu buat cara pencegahan ya, terus cara biar gak kecanduan gimana, terus biar nggak menyebar di masyarakat gimana juga itu perlu banget. Perlu, terutama kayak pemberitahuan secara berkala, terus seminar atau webinar yang diadakan mungkin di kampus atau di beberapa kampung yang mungkin banyak ya, apalagi kayak beberapa kampung yang kurang adanya tempat pengabdian masyarakatnya gitu. Dari hasil wawancara field study kami menunjukkan bahwa perlunya adanya edukasi untuk menangkal judi online bagi generasi muda. Untuk itu, kami membuat proyek berupa podcast dengan judul Basmi Podcast atau Bahas dan Sadarkan Masyarakat mengenai judi online, yang tujuannya untuk memberikan edukasi bagi generasi muda mengenai cara pencegahan judi online.